Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Samama dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu aforisme yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan informasi mengenai biodata terkait Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundere, sebuah kota kecil di barat daya Alberta, Kanada, sekitar 50 mil sebelah timur Edmonton. Albert Bandura berasal dari keluarga keturunan Eropa Timur. Ayahnya dari Krakow, Polandia, dan ibunya dari Ukraina. Pada tahun 1952, Albert Bandura menikah dengan Virginia Farnes dan dikaruniai dua anak, Mary dan Carol. Albert Bandura belajar bersama Robert Sears, salah satu perintis teori belajar sosial lainnya, dan mengambil gelar diplomanya di University of British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologinya dari University of Iowa. Karena reputasinya, pada tahun 1974 dia dipercaya menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika, atau dengan disingkat APA. Sebagai ahli di bidang psikologi, dia percaya bahwa proses transfer keilmuan atau pendidikan tak lepas dari norma-norma moral yang berlaku di masyarakat, sehingga nilai dari norma tersebut dijewantahkan dalam perilaku kehidupan siswa sehari-hari. Atas dasar asumsi tersebut, maka teori pembelajaran Albert Bandura disebut sebagai sosial kognitif, karena proses kognitif dalam diri individu memegang peranan dalam pembelajaran, sedangkan pembelajaran terjadi karena adanya pengaruh lingkup sosial. Proses tahapan-tahapan dalam pembelajaran sosial kognitif meliputi: yang pertama, tahap perhatian; yang kedua, tahap penyimpangan dalam ingatan; yang ketiga, tahap reproduksi; dan yang keempat, tahap motivasi. Teori pembelajaran sosial ini menekankan kepada proses bagaimana anak-anak belajar norma-norma kemasyarakatan. Jika pesan yang disampaikan bersifat positif, anak-anak menerimanya dengan baik, dan pengaruh lainnya adalah sama positifnya, maka anak itu akan cenderung untuk besar dengan nilai-nilai yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya saya akan masuk ke materi, yang mana materinya itu adalah teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Glassman dan Haddad 2009. Behaviorisme mengambil jalan yang berbeda dengan tren yang berkembang saat itu, yang lebih fokus pada kesadaran aliran strukturalisme ataupun fungsionalisme. Fokus pada perilaku yang sifatnya empiris tersebut dianggapnya dapat mengantarkan psikologi pada ilmu pengetahuan yang objektif dan dapat diakui sebagai sains. Sebagian buku menyebut Bandura sebagai tokoh behaviorisme dengan modeling dan social learning teorinya, dan sebagian menyebut sebagai suatu psikologi kognitif karena teori-teori yang sudah melibatkan aspek kognitif dalam menjelaskan perilaku. Bandura juga disebut merupakan tokoh yang berpengaruh dalam menjembatani transisi dari behaviorisme ke psikologi kognitif. Walaupun tertarik dengan behaviorisme dan sepakat bahwa perilaku itu terbentuk melalui proses belajar, Bandura mengkritik terhadap behaviorisme, khususnya behaviorisme yang radikal. Menurut Bandura, 1971, behaviorisme tidak lengkap dalam menjelaskan perilaku manusia.
Penjelasannya bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh stimulus dan penguatan merupakan penjelasan yang lemah dan bertentangan dengan kenyataan bahwa manusia memiliki kepribadian yang mempengaruhi perilaku manusia secara konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Bandura 1971. Bagi Bandura, faktor personal seperti kepribadian, lingkungan, dan perilaku satu sama lain saling berinteraksi. Hubungannya tidak satu arah atau unidirectional causation seperti yang diyakini oleh behaviorisme radikal. Pandangannya tersebut kemudian disebut dengan tradict reciprocal determination. Bandura 1989. Bandura dengan social learning teorinya memandang bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh faktor personal ataupun stimulus yang ada di lingkungan. Perilaku manusia justru dianggap lebih banyak diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku orang lain dan bagaimana akibatnya terhadap dirinya sendiri. Bandura 1971. Bandura menyebutkan 3 kapasitas manusia yang mempengaruhi proses pemerolehan perilaku, yaitu kemampuan untuk mengamati perilaku orang lain, kemampuan untuk melakukan pemrosesan kognitif terhadap hasil pengamatannya, dan kemampuan melakukan pengaturan diri atau self-determination. Bandura 1971. Dengan kemampuannya untuk mengambil, manusia bisa belajar banyak perilaku, termasuk respons emosi, kontrol perilaku, perilaku defensif, ataupun perilaku kompleks lainnya tanpa melalui proses trial and error. Hasil pengamatan manusia kemudian tidak mendikte manusia untuk berperilaku sesuai dengan yang diamatinya. Ada proses kognitif, yaitu kemampuan manusia untuk membuat representasi simbolik dari apa yang diperolehnya dari lingkungan dan menggunakannya untuk memandu perilaku, memecahkan banyak masalah tanpa harus mengalaminya dahulu, serta memprediksi berbagai kemungkinan risiko yang mungkin dialami jika melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bukan hanya sampai di situ, manusia pun memiliki kemampuan untuk mengontrol perilaku dengan mengelola stimulus dan konsekuensinya. Bandura 1971. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimen Bandura yang cukup terkenal, yaitu Bobo-Doll Experiment. Eksperimen ini dilakukan pada tahun dengan tujuan untuk menguji hipotesis bahwa perilaku agresi bisa diperoleh melalui belajar sosial atau modeling. Dalam eksperimennya, Bandura meminta sebagian anak untuk menonton film yang menunjukkan perilaku agresi ditunjukkan oleh orang dewasa terhadap boneka, sedangkan sebagian anak lainnya menonton film yang menunjukkan perilaku tidak agresi. Penelitian Bandura menunjukkan bahwa anak yang menonton perilaku agresi menunjukkan perilaku agresi yang bahkan lebih tinggi terhadap boneka yang disediakan. Teori lain yang dikembangkan oleh Bandura adalah efikasi diri atau self-effication. Teori efikasi diri dikembangkan oleh Bandura dalam rangka membantu proses perubahan perilaku. Menurutnya, prosedur apapun untuk mengubah perilaku sebetulnya dalam rangka menciptakan dan memperkuat efikasi diri seseorang. Bandura 1977. Bandura membedakan antara efikasi expectation dan outcome expectation yang mempengaruhi perilaku seseorang. Outcome expectation menunjukkan pada pikiran seorang bahwa perilaku tertentu akan dapat menghasilkan hasil tertentu,
Sedangkan efikasi expectation menunjukkan pada keyakinan seseorang bahwa dirinya memiliki kemampuan dan akan sukses melakukan suatu tindakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan hasil tertentu. Bandura 1977. Menurut Bandura 1977, efikasi diri ini penting bukan dalam menginisiasi dan memilih suatu perilaku. Bukan hanya itu, efikasi diri juga berperan penting dalam membuat seseorang lebih kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, serta membuat orang lebih berani berkorban dalam rangka mendapatkan suatu hasil tertentu. Bandura 1977. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan. Adapun kata-kata yang menurut saya menarik dari Albert Bandura yaitu orang yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menjalankan beberapa ukuran kontrol atas hidup mereka lebih sehat, lebih efektif, dan lebih sukses daripada mereka yang kurang percaya pada kemampuan mereka untuk mempengaruhi perubahan dalam hidup mereka. Mungkin itu saja yang sempat saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.